Aku bersyukur untuk hidup yang kumiliki. Siapa yang tahu berapa lama kita hidup? Yo, balik lagi dan gue Rama. Bersyukur adalah sesuatu yang sederhana. Namun meskipun sederhana, terkadang bersyukur sangat berat untuk dilakukan. Terlebih jika kita selalu menganggap kalau harta dan tahta adalah segalanya. Maka bersyukur adalah hal yang sederhana namun sangat susah dilakukan. Hal ini seperti halnya Squidward Tentacle. Dia jarang bersyukur, bahkan tidak pernah bersyukur dalam hal apapun. Meskipun di kehidupannya yang serba berkecukupan. Nah, dalam video ini gue akan membahas tentang salah satu episode SpongeBob yang mengajarkan kita untuk bersyukur. Karena sesuatu yang buruk atau bahkan menakutkan pasti akan datang kepada orang yang tidak pernah bersyukur. Penasaran episode apa yang dimaksud? Tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe dan like video ini supaya gue tambah semangat buat terus upload video untuk kalian. Spongkano. Episode Spongkano ini menceritakan tentang gunung berapi bawah laut yang meletus. Dan syarat untuk menghentikannya adalah pengorbanan dari orang yang paling sengsara di Bikini Bottom. Jadi awal cerita ini dimulai saat Squidward hendak melukis. Namun dia terganggu dengan nyanyian SpongeBob di depan rumahnya. Lalu dia berkata ke SpongeBob tentang apa yang dilakukannya. Dan SpongeBob mengatakan kalau dia bernyanyi untuk menunjukkan rasa syukurnya. SpongeBob juga bernyanyi kembali dengan para sampah, sehingga membuat Squidward menjadi kesal. Bahkan saat SpongeBob memakaikan topi ke Squidward, dia malah menyobek dan berkata, "Simpan topimu dan rasa syukurmu. Karena menjadi tetanggamu membuatku tidak punya apa-apa untuk disyukuri." Simpan topimu dan rasa syukurmu, karena menjadi tetanggamu membuatku tidak punya apapun untuk disyukuri. Squidward kemudian berjalan menuju ke lukisannya. Namun dia langsung kena karmanya, yaitu terpeleset kuas lukisnya sendiri hingga terjatuh ke bawah rumahnya. Bahkan pipa airnya juga menjadi rusak. SpongeBob datang dan hendak membantu Squidward memperbaiki pipa yang rusak itu. Namun Squidward malah memarahi SpongeBob dan berkata kalau dia tidak akan membutuhkan bantuan SpongeBob lagi. Setelah selesai memperbaiki pipa itu, Squidward langsung bergegas ke Krusty Krab. Dan saat di dalam Krusty Krab, Squidward terlihat sangat marah dan kesal. Sehingga dia memarahi orang-orang yang menurutnya mengganggu. Seperti halnya menolak pembeli yang menggunakan uang recehan, memarahi pelanggan yang sedang makan karena ketukan kakinya, memarahi pelanggan yang meninggalkan sidik jari di pintu, bahkan dia memarahi orang tua karena gigi palsunya yang bergetar. Squidward merasa semua orang membuat pekerjaannya menjadi bertambah buruk. Bahkan saat mendengar SpongeBob mengucapkan kata "aku bersyukur", Squidward langsung memarahinya. SpongeBob kemudian bertanya ke Squidward apakah dia tidak punya rasa bersyukur sama sekali. Squidward lalu menjawabnya, "Aku benci pekerjaanku dan aku tinggal di kota yang hampir mati dengan tetangga yang tidak kusukai. Aku adalah orang paling sengsara di Bikini Bottom. Lalu untuk apa aku harus bersyukur?" SpongeBob, aku benci pekerjaanku dan aku tinggal di kota yang hampir mati dengan tetangga yang tidak aku sukai. Aku adalah orang paling sengsara di Bikini Bottom. Lalu untuk apa aku harus bersyukur? Lalu setelah itu gunung berapi bawah laut meletus dan membuat Krusty Krab dan seluruh Bikini Bottom terkena hujan lava. Mereka semua kemudian berlari dan menuju ke pengungsian gunung berapi. Saat semua yang ada di dalam pengungsian gunung berapi itu mulai ribut dan menyalahkan wali kota Bikini Bottom, kemudian seseorang yang mengaku sebagai prajurit kuno dari masa lalu datang dan mengatakan kalau gunung berapi itu hanya akan berhenti setelah kalian melakukan pengorbanan. Pengorbanan yang dimaksud adalah pengorbanan dari orang yang paling sengsara di Bikini Bottom. Mereka pada awalnya saling menyalahkan satu sama lain, sampai mereka mendengar dan melihat Squidward sebagai orang paling sengsara di Bikini Bottom. Saat Squidward sedang dibawa ke gunung berapi itu, dia mengatakan kalau mereka salah orang. Tapi orang-orang sudah punya bukti, satu persatu mereka mengatakannya. Dari mulai orang yang dimarahi Squidward karena uang receh, ketukan kaki, bahkan nenek-nenek yang giginya bergetar. Ditambah rekaman yang mengatakan kalau Squidward adalah orang paling sengsara di Bikini Bottom. Aku orang paling sengsara di Bikini Bottom. Saat sudah di atas gunung berapi, Squidward hendak langsung dilempar sebagai pengorbanan. Namun SpongeBob datang dan meminta kalau dia yang harus dijatuhkan sebagai pengorbanan, bukan Squidward. Squidward yang tidak jadi dilempar kemudian berjalan menuju ke SpongeBob sambil berkata, "Ayo SpongeBob, melompatlah." Dan tidak disangka Squidward langsung mendapat karma lagi dengan terpeleset dan jatuh ke gunung berapi itu. Tetapi untung saja dia bisa berpegangan ke sebuah tanah. Squidward kemudian meminta bantuan ke SpongeBob. Namun SpongeBob ingat kata-kata Squidward yang mengatakan kalau dia tidak butuh bantuannya lagi. Squidward yang sedang di posisi genting kemudian mengatakan kalau dia menarik semua kata-katanya itu. Dia bahkan mengatakan kalau dia bersyukur atas hidup yang dimilikinya. Siapa yang tahu seberapa lama kita hidup? Aku bersyukur untuk hidup yang kumiliki. Siapa yang tahu berapa lama kita hidup? Namun karena sudah tidak kuat menahannya lagi, Squidward akhirnya jatuh. Tapi untungnya dia masih bisa diselamatkan oleh SpongeBob.
Namun setelah Squidward ditarik keluar dari gunung berapi itu, tak lama rumah Squidward terbang dan menuju ke gunung berapi itu. Dan gunung berapi itu secara ajaib berhenti mengeluarkan lava. Nah, dari review singkat tadi, kalian mungkin sudah sedikit mengetahui tentang pesan di dalam episode ini, yang mana kita harus selalu bersyukur dalam hal apapun. Meskipun terkadang hidup ini sedikit menyebalkan, tetapi dengan bersyukur kita akan selalu bisa bahagia. Dan orang-orang yang tidak bersyukur seringkali mendapatkan sesuatu yang buruk di kehidupannya. Bersyukur bukan hanya sebatas harta dan tahta yang kita miliki, karena kita masih hidup hari ini juga sesuatu yang harus disyukuri. Pesan dalam episode ini adalah, bersyukur itu sebenarnya sederhana dan mudah dilakukan, tetapi terkadang diri kita selalu susah melakukannya. Hal ini dikarenakan manusia seringkali melihat harta dan tahta saja yang harus disyukuri, dan hal lain seperti bernafas dan berbicara tidak pernah disyukurinya. Nah, segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada saran, tulis saja di kolom komentar. Dan jika kalian suka, kalian bisa like video ini dan nantikan video selanjutnya dari gue Murama. I think the girls with their nails done now.